Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa Anda aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Langsung saja kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 22 April 2021. Pada market outlook tadi pagi kami berikan hanya 51% IHSG berada di dalam zona hijau. Mungkin banyak yang bertanya, kemarin kenapa giliran merah 54%? Kenapa hari ini hijau kok cuma 51%? Kan market Asia, Eropa, dan Amerika hijau. Karena kami memang masih tidak begitu yakin dengan keadaan market di Indonesia. Dan memang kalau kita lihat IHSG dibuka cukup solid di 6004,794. Bahkan di pembukaan langsung naik ke 6024,938. Sepertinya memberi angin segar. Tapi kemudian IHSG jatuh ke zona merah, kemudian naik lagi ke zona hijau dan sempat turun sampai titik terendahnya di 5980,455. Dan akhirnya IHSG ditutup seperti malu dengan negara tetangga lainnya yang di regional Asia yang rata-rata semuanya menghijau. IHSG ditutup di zona hijau di 5994,184 atau mengalami penguatan 0,942 poin atau 0,02%. Total transaksi yang terjadi hari ini sedikit lebih besar daripada transaksi kemarin, yaitu 8,689 triliun rupiah. Tercatat 194 saham menguat dan 297 saham melemah. Market capital dari IHSG menjadi 7.121,150 triliun rupiah. Dan ini juga berarti IHSG mengakhiri penurunannya selama 3 hari berturut-turut. Investor asing hari ini tampak melakukan net foreign sale sebesar 145,16 miliar rupiah. Sementara kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, hari ini kembali rupiah melemah 13 poin atau 0,09% ke 14.508. Sementara kalau kita lihat harga emas dunia, harga saat ini di pasar spot dunia sedikit melemah 2,5 poin atau 0,14% ke 1.791,10 atau kalau dirupiahkan adalah 835.446 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka saham Triputra Agro Persada atau TAPG menjadi pemuncaknya, net foreign sale 205,5 miliar, tapi sahamnya menjadi satu-satunya yang di zona hijau di daftar saham yang dijual oleh investor asing, mengalami kenaikan 35 poin atau 4,9% ke 750. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign sale 121,5 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 0,71% ke 4.200. Di posisi berikutnya ada Bank Mandiri Persero atau BMRI, net foreign sale 23,9 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 6.125. Di tempat keempat ada Merdeka Cooper Gold, net foreign sale 17,5 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan di 2.280. Dan terakhir ada Ciputra Development atau CTRA, net foreign sale 13,7 miliar, sahamnya mengalami penurunan paling banyak 30 poin atau 2,62% ke 1.115. Lalu di dalam daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, ASII memimpin net foreign buy sebesar 163,2 miliar dan juga memimpin kenaikan dengan 4,31% atau 225 poin ke 5.450. Kenaikan ASII hari ini lebih banyak disebabkan adanya berita bahwa Astra akan melakukan investasi ke 2 buah
startup, di mana yang satu bergerak di bidang kedokteran atau medis yang dikenal dengan Halodoc. Kemudian yang satunya lagi adalah ke sayur box. Dan juga dengan adanya berita peningkatan penjualan mobil tipe tertentu dari Toyota. Kemudian di posisi kedua ada TLKM, Telkom Indonesia, yang mengalami kenaikan 50 poin atau 1,52%, dan hari ini ditutup di 3.330 dan net foreign buy 68,1 miliar. Harga saham Telkom saat ini adalah sama dengan posisi di US tadi pagi. Kemudian Bank Sentral Asia, kita lihat net foreign buy 32,9 miliar, sahamnya naik 250 poin atau 0,81% ke 31.075. Disusul TBIG atau Tebik Tower Bersama Infrastructure, net foreign buy 19,9 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,39% ke 2.590. Berikutnya ada Unilever Indonesia atau UNVR, net foreign buy 13,5 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,41% ke 6.125. Lalu kalau kita berpindah ke market regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat cukup signifikan 2,38% atau 679,619 poin ke 29.188,170. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 133,420 poin atau 0,47% ke 28.755,340. Shanghai Composite Index menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona merah, melemah 0,23% atau 7,82 poin ke 3.465,110. Straits Times Index Singapura menguat cukup tajam 0,97% atau 30,710 poin ke 3.185,770. Dan kalau kita lihat dari opening market Eropa bergerak senada, di mana FTSE 100 Index London tampak menguat 0,35% atau 24,04 poin ke 6.919,330. Sementara DAX Frankfurt atau GDXI mengalami kenaikan lebih banyak 0,51% atau 77,830 poin ke 15.273,800. Dow Jones Index Future tampak melemah tipis 3 poin atau 0,01% ke 34.013. Sementara DXY atau Dollar Index tampak melemah 0,048 poin atau 0,05% ke 91,106. Dari apa yang kita lihat di opening market Eropa dan bagaimana kita lihat makin lemahnya dolar indeks, maka kami dapat memprediksi bahwa IHSG walaupun besok adalah hari Jumat akan melanjutkan penguatannya sebesar 51% di zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.